Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan share kepada kalian bagaimana cara kita mengobati penyakit pinggang ya. Atau kalau Jawanya itu boyoen ya, boyoen itu Jawane ya. Itu Jawane rek. Kalau Madura ya, Maduranya itu kayak tengah gitu ya. Itu yang aku paham teman-teman kalau Maduranya. Ya kalau misalnya salah, saya mohon maaf ya, mungkin dari segi logat mungkin salah teman-teman. Baik, di sini sebelum saya bahas untuk pengobatan, bagaimana mengobati penyakit pinggang. Nah, di sini saya akan cerita sedikit teman-teman. Nah, bagi kalian yang mau skip ceritanya atau langsung ke pengobatannya, nah itu silakan kalian klik di deskripsi atau komentar ya. Nanti saya di situ saya taruh untuk menitnya ya, di menit berapa kalian bisa langsung mengetahui bagaimana cara pengobatannya. Oke teman-teman, jadi ini cerita ya, gimana saya itu bisa terkena penyakit. Jadi yang terkena penyakit pinggang tuh saya teman-teman, dan ini benar-benar real, saya nggak bohong, dan emang sakit banget teman-teman. Ini sebenarnya penyakit bagi lansia ya, bagi kalian yang lansia, maksudnya bagi orang-orang yang lansia itu pasti ada penyakit namanya penyakit pinggang ya, atau boyoen. Tapi kalau masih muda itu sangat-sangat jarang sekali. Makanya banyak sekali yang nggak percaya kalau saya itu sakit pinggang. Dan saya pun juga nggak percaya gitu ya. Mas saya sakit pinggang gitu kan. Tapi beneran teman-teman, bener-bener sakit banget. Dan saya dan saya rasakan itu ketika duduk lama ya, terus berdiri itu di sini tuh ya Allah sakit banget. Jadi gak bisa langsung lurus gitu. Jadi harus kayak peregangan gini dulu ya kan. Dan itu baru lurus. Itu waktu peregangan tuh sakit banget teman-teman. Jadi kayak aduh gitu. Dan itu ya Allah kok bisa gitu ya, sakit kayak ini gitu kan. Saya kan masih muda. Tapi ya namanya penyakit teman-teman ya. Penyakit itu gak lihat umur, gak lihat usia. Sama kayak kematian. Dia gak lihat usia, gak lihat umur, gak lihat waktu, gak lihat hari. Ininya kalau emang sudah waktunya mati ya mati. Ya kayak bayi juga, karena ada juga bayi yang sakit jantungan ya kan, jantungan atau tiba-tiba dia tuh kejang terus meninggal kan banyak ya. Itu kan nggak lihat ini, oh ini udah tua, enggak. Intinya kalau udah waktunya sakit, Allah sudah memberikan memberikan takdir sakit, ya pasti sakit gitu teman-teman. Jadi di sini saya cerita ya, awal mula itu saya sakit, kok bisa sakit pinggang itu dari Ramadan tahun ini teman-teman. Jadi Ramadan tahun 2025. Mulai dari situ saya udah merasa sakit di pertengahan Ramadan ya, tanggal 15-an sampai 20-an itulah mulai merasa sakit saya teman-teman. Itu saya mulai duduk lama, terus kan dari duduk lama terus saya bangun tuh saya udah mulai agak aneh gitulah. Tapi saya kira itu penyakit biasa teman-teman, hanya penyakit pinggang biasa itu ya. Mungkin karena kecapean, karena gimana duduk lama atau gimana, ya mungkin karena itu. Jadi saya nganggap biasa teman-teman. Setelah itu lama kelamaan ya kan, selang waktu sampai hari raya hari raya ke-7 itu udah mulai parah teman-teman. Jadi saya tuh jalan tuh agak-agak bungkuk gitu ya. Jadi agak gimana ya, kayak mau jadi mbah-mbah gitu teman-teman. Dan itu benar-benar nyata ya, real. Saya nggak bohong. Jadi emang benar-benar, kalaupun gimana ya, saya mau bohong gimana teman-teman. Yang ngerasain sakit saya ya. Kalau kalian nggak percaya, it's no problem gitu, nggak apa-apa. Karena ya kalian nggak ngerasain sakit gitu kan. Tapi kalau saya ngikutin kata-kata kalian, misalnya, oh ini nggak percaya, orang-orang nggak percaya kalau aku sakit. Ya udah aku ya harus kerja keras gitu. Ya nanti yang ngerasain sakitnya parah itu kan aku teman-teman ya, bukan kalian ya. Jadi itu ya merugikan diriku sendiri gitu kan. Dan bisa jadi nanti sakitnya juga tambah lama, bahkan penyembuhannya juga bisa lama teman-teman. Makanya akhirnya aku ya ngapain dengerin orang-orang gitu kan, mendingan ya aku fokus untuk kesembuhin penyakitku ini teman-teman. Oke lanjut ya, ngapain jadi curhat gitu ya. Jadi ketika di hari raya ke-7 itu saya diajak sama keluarga saya ya, itu bang sekeluarga ke pantai gitu kan, ke pantai. Nah dari situ ya kan duduk juga kan ya, namanya juga di pantai makan-makan kan, duduk kan. Nah waktu pas berdiri itu aduh asli bener-bener
Gimana ya, jadi kayak gini teman-teman, jadi aku peragakan ya, mohon maaf ya. Jadi gini, berdiri gitu kan. Nah ini kayak gini gitu teman-teman. Jadi kayak ini jalannya tuh gini, ya. Nah gini teman-teman. Jadi kayak apa ya? Ya kayak mbah-mbah gitu ya. Bungkuk gitu, mbah-mbah bungkuk itu ya. Kakek atau nenek-nenek yang bungkuk seperti itu teman-teman. Jadi ya percaya nggak percaya itu beneran terjadi di saya gitu ya. Nah, selanjutnya pas waktu itu kan hari ketujuh ya, hari raya yang ketujuh, dan aku masuk sekolah itu hari raya ke-10 teman-teman. Jadi hari raya ke-10 tuh saya harus balik ke pondok. Jadi aku ceritanya mondok teman-teman. Itu hari raya ke-10 ya, 10 Syawal itu harus balik ke pondok wajib. Nah, di tanggal 9-nya aku pijat teman-teman. Pijat bukan tanggal 9 sih. Tanggal 12. Nah, ya tanggal 12 karena aku udah udah booking tukang pijat ini ya dari Ramadan teman-teman. Jadi di Ramadan tuh aku booking, aku minta di tanggal 20 Ramadan ya, tanggal 20 Ramadan untuk pijat. Tapi tukang pijat ini nggak bisa teman-teman. Jadi ini tukang pijat urat ya di daerahku. Dan itu hanya satu ya, hanya satu. Dan orang itu doang ya, namanya satu ya. Jadi orang itu doang. Dan emang yang antri tuh banyak teman-teman. Jadi emang benar-benar nggak bisa kata orangnya. Dan bisa setelah hari raya gitu kan. Setelah hari raya aku bilang kalau misalnya setelah hari raya di 10 hari raya itulah, 10 Syawal itulah. Maksimal sampai 10 tuh bisa nggak bisa ternyata. Bilangnya tanggal 12. Nah, akhirnya aku izin nih ke pihak pondok nih, ya kan. Yang izin aku ya. Aku izin ya itu izin mau pijat gitu kan, karena ya sakit pinggang gitu kan. Nah aku bilang ke pihak pondok ya kan, ke ketua pondok, mudir pondok, bahwa setelah pijat aku langsung balik pondok gitu kan, karena aku pikirnya tuh setelah pijat ya langsung fit gitu ya, intinya mengurangi lah gitu teman-teman. Jadi nggak habis berdiri tuh dia setelah duduk lama berdiri nggak kayak kayak masih lurusin badan dulu kayak gitu, tapi langsung ya enak gitu jalannya, meskipun mungkin agak sakit dingin nggak apalah, yang penting nggak bongkok-bongkok gitu ya. Karena aku yang pertama aku malu teman-teman ya kan, ya namanya masih muda ya, masa ya sakit pinggang gitu kan, boyokan kayak orang-orang tua gitu kan. Yang pertama aku malu di situ, makanya akhirnya aku pijat ya biar nggak malu nantinya. Nah setelah pijat nih kan, waktu proses pijat aku tanya nih ke tukang pijat nih. Nah jadi ini beberapa penyebab sakit pinggang teman-teman. Nah kata tukang pijat nih kan, aku tanya, Mas kira-kira penyebabnya apa ya, penyebab sakit pinggang nih, sakit boyokan gitu ya. Kata masnya tuh banyak. Jadi banyak mas untuk penyebabnya itu, kata masnya nih. Jadi mulai yang pertama itu karena terlalu lama duduk ya kan, aku lama duduk ya, mungkin salah satu itu penyebabnya. Terus yang kedua, sering-sering angkat yang berat-berat gitu kan. Nah, ya sering angkat berat itu dalam artian kalau pertamanya nggak pernah angkat berat-berat nih, tiba-tiba dia langsung angkat berat ya kan. Atau yang sebelumnya nggak pernah angkat berat, tiba-tiba langsung angkat berat, dan itu beratnya ya nggak ngotak gitu ya. Itu bisa juga. Atau ngangkatnya yang berat itu dalam kurun yang lama ya, misal sampai 10 menit atau berjam-jam gitu ya. Itu kalau berjam-jam itu kayaknya nggak kuat ya. Intinya lama teman-teman, nggak cuma sebentar aja ya itu. Terus yang ketiga ya, yang ketiga itu jatuh ya. Jadi pernah jatuh atau kepleset itu bisa jadi. Dan yang keempat itu salah urat ya. Jadi salah posisi urat, entah salah tidur atau gimana, yang menyebabkan urat itu bisa tidak di posisi yang sebenarnya gitu teman-teman. Oke. Kita lanjut ya di setelah pijat ya. Nah, waktu saya dipijat itu, ini bukan setelah pijat ya, jadi waktu dipijat. Nah, udah proses pijat nih, lama itu teman-teman. Proses pijat sekitar 1 jam. Terus tukang pijatnya dibilang nih, wah mas, tulangnya saman ini terlalu rapat nih mas. Nah, tulang saman tuh rapat, akhirnya di setiap antara tulang-tulang itu kan ada kayak kayak tulang yang lembut gitu, tahu teman-teman. Jadi kalian pernah makan tulang-tulang ayam itu ya kan, yang ada renggang-renggangnya itu kan, terus di tengah-tengahnya ada kayak yang tulang lembut gitu kan, pernah nggak sih? Nah itu di manusia juga ada. Nah itu jadi tulang saya teman-teman, tulang saya itu rapat-rapat. Nah yang mengakibatkan kalau misalnya saya gerak dikit itu langsung tulang yang lembut itu, yang lunak itu, dia kegencet teman-teman sama tulang-tulang yang keras. Jadi nih anggapannya gini ya. Nah di sini nih ada tulang-tulang yang lembut,
Kalau gerak ya gini, krek. Nah, jadi sakit gitu teman-teman. Itu katanya yang menyebabkan saya ini boyoknya. Jadi gitu. Oke. Nah, selanjutnya setelah saya pijet udah enak gitu kan. Waktu dipijat yang bagian sakit pinggang tuh sakit banget teman-teman. Aku tuh berharap ya sama Allah ya, berharap kalau setelah dipijat yang bagian sakit tuh bakalan sembuh dan krek gitu ya. Maksudnya bunyi kretek gitu. Ternyata enggak bunyi kretek, tapi sakit banget gitu teman. Sakit banget asli, bener-bener sakit. Nah, terus habis itu udah selesai kan, udah selesai pijat, ternyata mau gerak itu malah sakit banget teman-teman. Bahkan ya, yang aku sebelumnya memang bisa ruku ya, sebelum aku pijat tuh aku bisa ruku. Tapi setelah ruku, bangkit dari ruku itu ya itu harus kayak ngelurusin badan dulu, nggak bisa langsung kayak tegak banget gitu. Tapi setelah dipijat itu teman-teman, tahu nggak bisa ruku malahan. Jadi aku waktu mau ruku tuh sempet ketawa gitu ya waktu sholat itu. Waktu sholat aku sempat ketawa, gimana ya? Ya ketawanya bukan ketawa ngakak ya, tapi senyum gini lah. Nah, dia dalam hati itu, ya Allah, kok kayak gini itu ya, saya kok kayak gini itu. Nah, itu nggak tahu batal apa enggak ya. Allahu a'lam. Tapi yang saya tahu kalau selama gigi nggak terbuka itu nggak batal ya. Oke, lanjut. Nah, jadi rukuknya tuh kayak gini teman-teman. Aku beragain ya. Ya, jadi kayak gini nih. Ini aku taruh ya. Nah, gini teman-teman. Ini nih. Ini kalau kalian lihat ya bentar ya. Di bagian lutut nih kayak gini teman-teman. Nah, gini nih. Jadi nggak bisa gini, nggak bisa. Ini sekarang udah bisa ya, karena alhamdulillah udah mulai lumayan enak banget. Tapi masih ada rasa sakit-sakit dikit lah. Ada rasa dikit ya. Jadi ada rasa sakit-sakit dikit. Nah, sebelumnya tuh kayak gini teman-teman. Jadi aku rukuk tuh gini. Dan kalau digini kan tuh ini kan nekuk ya. Tapi dia kan kalau nekuk gini nggak sempurna kan. Jadi gini. Nah, gini loh. Kalau gini kan dia sempurna banget. Itu sakitnya ya Allah, Masya Allah, sakit sangat-sangat sakit banget teman-teman. Jadi makanya kalau misalnya ada yang nggak percaya kalau saya sakit pinggang tuh rasanya kayak kok gitu banget gitu ya. Kalau aku bahkan mikir gini, coba kamu rasain sakitnya ya. Mungkin kamu bakalan nggak kuat mungkin gitu ya. Karena aku sendiri tuh ya Allah sangat sakit banget gitu teman-teman. Makanya aku waktu setelah pijat itu kan aku nggak langsung balik pondok. Jadi aku izin lagi ke pihak pondok. Tapi yang izinin orang tua aku ya. Karena yang pertama aku nggak berani. Bukan berarti aku salah ya. Tapi aku emang ada trauma teman-teman sama pihak pondok ya, ada trauma terkait perihal perizinan ya. Ya nggak usah diceritain lah, itu masalah pribadi. Oke, jadi orang tuaku izin dan alhamdulillah diizinin teman-teman. Jadi aku boleh balik ke pondok itu besoknya sebenarnya sama pihak pondok diperbolehkan nggak usah balik dulu karena masih sakit gitu ya. Tapi ya karena aku ya pengen balik karena ada kewajiban juga ya, jadi panitia wisuda. Terus orang tua aku juga maksa ya, ayahku maksa untuk balik, ya udahlah aku balik aja gitu kan. Dan setelah pijat tukang pijatnya tuh bilang ke aku, jadi aku disuruh terapi selama 3 hari. 3 hari per harinya minum 2 liter air teman-teman. Minum 2 liter air dan dan itu aku turutin ya. Jadi selama 3 hari di pondok itu aku per harinya minum 2 liter. Terus ya aku istirahat terus di pondok. Jadi aku balik ke pondok itu nggak beraktivitas gitu teman-teman. Jadi aku balik ke pondok itu istirahat gitu ya. Istirahat selama 3 hari. Dan alhasil selama 3 hari nggak ada apa-apanya. Nggak ada yang berubah. Ya berubah sedikit banget teman-teman. Bahkan aku tuh ya masih sakit. Rukuk pun juga masih nggak bisa sempurna. Ya mungkin masih belum obatnya teman-teman ya. Oke, lanjut. Setelah itu aku balik ke rumah. Jadi orang tua aku jemput aku. Kenapa? Karena ya yang pertama di sana itu kalau masalah ngambilin makan ya ribet juga gitu kan, gak ada yang ngurusin. Teman-teman juga pada sibuk ya kan. Kalau bagian kesehatan juga ya mungkin diambilin, tapi masalah makanan di pondok itu kan dia nggak bisa kayak request gitu ya. Karena kalau sakit kan yang pertama ya pasti butuh sayur-sayuran, itu kan penting kan.
ya kan. Kalau masalah nggak sakit atau sakitnya nggak emang, tapi kalau sakit emang mesti butuh protein, butuh apa yang dari sayuran itu loh, vitamin banyak itu teman-teman kan. Makanya akhirnya aku pulang aja, karena kalau di rumah itu lebih terawat ya. Yang pertama ya kan, dirawat orang tua itu emang lebih efektif daripada di pondok teman-teman. Kalau di pondok takutnya agak lama juga, dan takutnya kalau sembuh nggak bisa sembuh total kan. Oke, lanjut teman-teman, aku balik ke rumah, dan di rumah rencana itu ke dokter teman-teman. Jadi balik ke rumah ke dokter untuk diperiksa dan dikasih obat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketika di pondok ya kan, aku ketika di pondok lagi, ketika di rumah terus ke dokter teman-teman ya. Selang beberapa hari ke dokter karena emang rame ya. Jadi kita waktu itu aku nyari yang emang benar-benar sepi ya. Ya nggak sepi juga sih, tapi intinya benar-benar nutup lah waktunya. Dan itu aku baru diperiksa jam 11 malam teman-teman, karena ngantrinya banyak ya. Setelah aku diperiksa sama dokter, orang tua aku nanya, penyakit apa nih dok? Ya di sini manggilnya Pak Mantri ya. Jadi penyakit apa ini Pak gitu? Bukan Pak Dokter tapi Pak Mantri. Kata dokternya, ya penyakit biasa gitu ya. Ya mungkin nggak tahu juga ya, semoga aja penyakit biasa teman-teman. Tapi biasanya dokter bilang kayak gitu tuh, yang pertama agar orang yang sakit itu tidak stres ya kan. Yang kedua agar orang keluarganya ini juga tidak stres, karena kalau yang sakit ini stres ya kan, otomatis proses penyembuhan juga lama ya kan. Terus jika keluarga juga stres, otomatis kepikiran juga kan pihak keluarga kan, dan ini juga bisa berpengaruh sama yang sakit juga teman-teman. Jadi seperti itu psikologinya ya. Ya mungkin ya nggak tahu lah benar apa enggak ya. Itu kalau yang pahamku gitu sih ya. Kalau misalnya salah bisa dibenerin teman-teman. Oke, selanjutnya itu dikasih obat, diminum sehari itu 2 kali teman-teman. Dan aku minum itu sampai habis obatnya. Namun apa yang terjadi? Tidak ada hasilnya teman-teman. Jadi kayak ya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang berbeda ya, sama aja kayak sebelumnya. Cuman ada perbedaan dikit. Jadi ada yang sembuh dikit banget sembuhnya teman-teman. Nah setelah itu ustadku nanya nih, ustadku ngechat ya kan, aku kan ada liko ya, ada grup liko. Ya liko itu perkumpulan teman-teman. Jadi perkumpulan di mana perkumpulan itu membahas tentang masalah ibadah ya, tentang masalah Islam gitulah teman-teman, perkumpulan. Nah ustadku nanya nih keadaanku gimana gitu kan, karena aku BTW aku tuh bagian ketua ya, jadi aku ketuanya, jadi otomatis aku dihubungi sama ustadz nih, sama ustadz saya. Nah ustadz saya nanya gimana kabarnya, aku bilang kalau aku sakit boyoan ini bla bla bla, aku ceritain semua ke ustadku. Dan aku nanya ke ustadz nih, ustadz kira-kira punya lama nggak ya sembuhnya ya? Kata ustadku lama gitu kan. Di hati aku, ya Allah lama ya, tapi aku berharap sama Allah, ya Allah semoga kau cepatkanlah sembuhnya gitu ya, karena aku juga masih banyak banget tanggung jawab di pondok teman-teman. Nah terus aku nanya juga ke ustadku nih, Ustadz tahu nggak obat untuk pojok ini Ustadz, untuk penyakit pinggang gitu kan. Terus ustadku nanya ke teman-teman ustadku, jadi ustadku tuh nanya ke teman-temannya ya kan, nanya ke teman-temannya, dan akhirnya dikasihlah aku obat rekomendasi teman-teman. Jadi obatnya kayak gini teman-teman, ntar aku ambilin ya. Nah jadi obatnya seperti ini obat Cina teman-teman, obat Cina seperti ini teman-teman ya. Ini biar kalian lihat nih, kalian lihat nggak? Gimana ya biar jelas ya. Ya ini intinya namanya Lumar Tieh Tawan teman-teman. Nah ini teman-teman, Lumar Tieh Tawan. Ini kayaknya kebalik ya. Jadi ini kebalik teman-teman. Hasil ininya nih Lumar Tieh Tawan. Nanti untuk produknya saya taruh di bawah ya. Ini saya beli online teman-teman. Kalau kalian mau beli offline di daerah kalian bisa. Nanti kalian cari aja di toko-toko Cina ya. Toko obat Cina biasanya jual kayak gini. Kalau apotek saya nggak tahu ya. Nah ini teman-teman, aku beli obat itu harganya 11.000. Dan aku lihat di dosisnya itu untuk orang dewasa seperti saya ini ya, itu 1 hari 1 boli. 1 boli itu segini teman-teman. Jadi kalau misal ini obatnya mahal banget sih menurutku sih. Jadi kalau misal sehari 1 boli ya kan, berarti kalau 3 hari ya 3 boli. Kalau 3 hari berarti 30.000 gitu ya. Makanya akhirnya aku ada inisiatif gitu kan, ada
apa ya, apa namanya, ada solusi nih, ada solusi yang lain ya. Maksudnya biar nggak satu boli, bisa apa enggak gitu kan. Akhirnya aku minum tuh yang satu boli itu kan, satu boli itu aku ambil sedikit demi sedikit. Jadi aku ambil dikit, misalnya nih per hari satu cuil gitu kan, satu cuil pakai sendok aku cuil, terus taruh di air teman-teman. Karena ini diminum obatnya teman-teman ya. Jadi aku kasih tahu cara minumnya teman-teman. Oke, ini sekarang pembahasan bagaimana cara pengobatannya teman-teman. Oke, bagaimana cara pengobatannya? Kayaknya jangan dulu teman-teman ya, kan masih belum selesai ceritanya. Oke, lanjut di ceritanya. Jadi aku minum obat ini per harinya itu sedikit demi sedikit teman-teman ya. Jadi nggak langsung satu boli, karena kalau satu boli itu ya terlalu mahal juga sih kalau langsung habis ya, karena ya mahal banget sih 11.000 teman-teman untuk satu hari ya, satu hari diminum itu mahal. Nah, jadi aku cari cara lain, jadi aku minumnya tuh secuil dan alhamdulillah setelah 3 hari, kalau enggak 3 sampai 4 hari, penyakitnya lumayan, alhamdulillah teman-teman, lumayan banyak sembuhnya teman-teman. Dan alhamdulillah aku bisa ruku secara sempurna ya, kayak tadi yang kau belakain gitu kan. Dan ternyata setelah aku cari-cari, obat ini itu memang dipakai oleh bela diri ya kan. Intinya yang berkaitan tentang pertulangan teman-teman ya kan. Kalau misalnya bagi orang kesleo, tulang patah atau saraf-saraf yang nggak bener, saraf kejepit atau gimana, itu memang obatnya pakai ini teman-teman, pakai Lumar Tieh Tawan teman-teman. Kalau selain obat ini aku nggak tahu ya gimana efektivitasnya ya kan. Ada karena ada teman-teman Teh Tawan tapi bukan Lumar ya, tapi apa ya, Propolis atau apa gitu, saya lupa teman-teman. Ada. Tapi yang aku pakai Lumar Teh Tawan ya, karena yang direkomendasikan sama ustadku itu ya Lumar Teh Tawan, ya kan? Oke. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang ini teman-teman. Jadi di sini aku memang benar-benar speak up teman-teman ya. Dan memang mohon maaf kalau mohon maaf banget kalau videonya memang terlalu lama teman-teman ya. Jadi di sini aku memang speak up karena di pondokku itu teman-temanku nggak percaya teman-teman. Ya nggak tahu ya itu emang dari perasaan atau memang beneran, karena dari gerak-geriknya temanku ketika ngeliat aku sakit pinggang itu emang ngelihat mereka nggak percaya ya kalau aku emang bener-bener sakit pinggang. Ya nggak tahu itu emang semuanya nggak percaya atau ada beberapa doang, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ya gak apalah kalau misalnya mereka nggak percaya, mau mereka percaya nggak percaya, kayak aku sih nggak, bodo amat teman-teman. Karena kalau aku misalnya ngurusin mereka gitu kan, ya nanti yang sakit aku gitu kan, dan yang rugi aku sendiri. Ya kalau misalnya nih aku maksa gitu kan, maksa kerja aktivitas di pondok meskipun aku sakit, dan yang ngerasain sakit bukan aku tapi orang lain, ya aku fan-fan aja gitu, nggak apa kan, yang sakit bukan aku gitu kan, tapi orang lain gitu kan. Ya sudah gak apa gitu, tapi berhubung karena yang merasain sakit itu aku, jadi ya gimana lagi gitu kan. Ya udah aku ambil cara bagaimana aku bisa sembuh gitu kan, makanya aku akhirnya pulang. Ya ini nggak tahu kalau misalnya teman-temanku lihat video ini ya semoga sadar, tapi kalau misalnya mereka tersinggung ya aku mohon maaf ya. Tapi di sini aku memang benar-benar speak up karena memang rasa aku memang benar-benar direndahin ya. Ya, sorry banget teman-teman. Ini emang aku sesuai kenyataan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara pengobatannya teman-teman. Jadi cara pengobatannya itu untuk ini Lumar Tieh Tawan ya kan. Ini kalian buka ya kan. Di sini dibuka ya kan. Dibuka itu dalamnya ada bola teman-teman. Ada bola. Nah, bolanya itu bisa kalian buka dengan cara menekan teman-teman. Jadi menekan ya. Kalian lihat aja video ini. Jadi kalian tekan untuk bolanya dan kalian buka. Nah, nanti di dalam itu ada segede apa ya? Segede batu lah, batu yang lumayan, yang kecil lah, batu kecil. Nah, itu warnanya hitam, itu jamunya teman-teman. Nah, di situ selain kalian buka plastiknya, terus kalian cuil sedikit teman-teman. Nah, kalian cuil sedikit dan kalian taruh di gelas teman-teman. Dan kalian siapkan air panas teman-teman ya, air panas yang mendidih. Dan kalian masukkan air panas itu ke gelas, ya kan? Terserah kalian mau ngasih berapa untuk airnya, mau sedikit atau banyak itu terserah kalian ya. Nah ini teman-teman, jadi untuk obatnya jangan taruh sini teman-teman ya. Jadi jangan ditaruh di luar tapi disimpan di tempatnya lagi ya, kayak tadi teman-teman caranya. Dan nanti obatnya taruh sini ya, nih udah kasih air yang panas, terus aduk-aduk teman-teman.
pastikan untuk obatnya itu encer semua ya, larut ya. Jadi terus diaduk-aduk sampai larut, ya kan? Nanti kalau sudah larut, kalian tunggu aja sampai ini kan panas banget teman-teman ya. Jadi kalau langsung diminum ya sakit juga. Jadi nunggu sampai hangat ya, sampai hangat baru kalian minum teman-teman. Kalau kalian ngasih airnya hangat itu kadang masih belum larut teman-teman ya. Ya larut tapi lama. Jadi kalau misalnya biar cepet ya langsung aja teman-teman. Ini teman-teman. Nah, nih. Kayak gini ya. Ini rasanya pahit-pahit ya, pahit-pahit. Gak enak gitu ya. Agak asam-asam gimana gitu. Tapi nggak sepahit obat kimia. Nah, setelah itu kalian minum teman-teman. Dan kalian minum setelah makan ya. Jangan sampai sebelum makan, tapi setelah makan. Oke, jadi untuk obatnya ini kalian minum sehari sekali teman-teman. Jadi sehari sekali dan kalian cul-cul aja seperti itu. Jadi kurang lebih lah sampai obat ini habis bisa sampai 5-6 hari teman-teman. 5-6 hari baru habis obatnya ya. Untuk ramuannya itu teman-teman ya. Nah, alhamdulillah ini berhasil di saya ya kan. Alhamdulillah cocok banget untuk saya dan semoga kalian yang sakit pinggang minum obat ini saya rekomendasikan, semoga bisa cocok untuk kalian. Dan kenapa saya rekomendasikan obat ini karena di saya tuh manjur ya. Oke teman-teman, jadi ralat ya, ada tambahan. Jadi selain saya itu minum obat teh tawan yang sudah saya jelaskan tadi, saya itu juga dipijat sama orang tua saya, sama bapak saya, sama ibu saya juga. Nah itu kalau sama ibu itu sering dipijat, tapi kalau sama bapak itu dipijat kadang jarak 2 hari, kadang 3 hari itu. Dan saya dipijat yang ketiga kalinya itu teman-teman, baru alhamdulillah pinggang nih, ya kan nih, ini pinggang nih, yang sebelumnya dia tuh nggak bisa kretek, alhamdulillah yang ketiga bisa kretek teman-teman. Tapi untuk pinggang yang bawah ya, yang bawah ini yang sakit ini masih belum bisa kretek teman-teman. Tapi alhamdulillah udah enak ya. Ya, dan ini memang benar-benar dipakai untuk semua pesilat di Indonesia teman-teman. Semua pesilat di dunia pakai ini teman-teman. Kan internasional teman-teman. Jadi pakai ini obatnya kalau misal habis kesleo, jatuh, terus tangannya patah, atau ada orangnya yang kejepit, atau sarafnya yang kejepit, dia obatnya pakai ini teman-teman. Dia minum obat ini. Oke teman-teman, jadi sekian untuk video ini ya, untuk pembahasan, untuk pemberitahuan ya kan, bagaimana cara pengobatan penyakit pinggang yang sarafnya kejepit atau ya yang intinya berkaitan tentang pertulangan teman-teman ya, penyakit pertulangan atau persyarafan. Oke. Ya, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike saja, nggak apa-apa. Dan tolong teman-teman untuk kalian sebarkan video ini ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian. Ya, agar teman-teman atau saudara kalian yang punya sakit ini, dia bisa tahu obat yang murah dan insya Allah bisa sangat manjur gitu teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan terupdate dari channel saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.